Hai semuanya, kembali lagi di Foodita Florida. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang segitiga exposure. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe yang ada di bawah. Karena di channel ini, aku akan membahas beberapa video dimulai dari review gadget, seputar tips fotografi dan videografi, dan juga tutorial tentang fotografi dan videografi. Buat kalian yang punya kamera DSLR ataupun kamera mirrorless yang biasanya menggunakan mode otomatis untuk foto ataupun video dan tidak puas dengan hasilnya dan ingin belajar di mode manual, ini adalah video yang tepat buat kalian karena di sini kita akan belajar bareng tentang segitiga exposure. Apa itu segitiga exposure? Segitiga exposure adalah penggabungan antara ISO, shutter speed, dan aperture sehingga menghasilkan video atau foto yang bagus atau sesuai dengan keinginan kita. Oke, sebelum lanjut saya akan menjelaskan lebih detail lagi apa itu ISO, aperture, dan shutter speed biar kalian semua lebih paham lagi tentang dasar segitiga exposure. Yang pertama adalah aperture atau disebut dengan diafragma. Aperture adalah bukaan rana pada lensa. Logikanya seperti mata kita. Ketika mata kita membuka semakin lebar, maka cahaya yang masuk dari luar akan semakin banyak. Dan sebaliknya, jika mata kita membuka semakin tidak lebar atau semakin sempit atau sipit, maka cahaya yang masuk pada mata kita juga semakin sedikit. Itu juga berlangsung pada sebuah lensa pada kamera. Semakin f-nya kecil, contohnya adalah f1,4, maka bukaan pada lensa itu juga semakin besar dan akan mengakibatkan gambar itu bokeh atau mempunyai depth of field. Dan sebaliknya, jika diafragma itu semakin tinggi nilainya, maka gambar akan semakin tajam dan juga gambar akan semakin gelap. Mungkin teman-teman bisa melihat foto di bawah ini. Yang kedua adalah shutter speed. Shutter speed adalah seberapa lama sensor sebuah kamera merekam gambar. Jadi semakin kecil angka shutter speed akan mengakibatkan motion blur, dan semakin tinggi angka shutter speed akan membuat gambar itu semakin freeze, atau biasanya kita membuat foto dengan gerakan yang sangat cepat membutuhkan shutter speed yang tinggi biar foto itu terekam atau tercapture seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat contoh foto menggunakan shutter speed tinggi dan rendah di bawah ini. Yang ketiga adalah ISO. ISO adalah sensitivitas sensor terhadap sebuah cahaya. Semakin kecil angka ISO-nya, maka gambar yang dihasilkan juga semakin jernih. Dan sebaliknya, jika ISO-nya semakin tinggi, maka gambar atau video yang dihasilkan juga semakin banyak sekali noise-nya. Dan mungkin teman-teman bisa lihat contoh foto menggunakan ISO kecil dan ISO tinggi, seperti ini. Jadi, kombinasi antara aperture, ISO, dan shutter speed akan menghasilkan sebuah video atau sebuah foto sesuai dengan keinginan kalian. Kalau ada pertanyaan, Bang, yang diatur itu ISO dulu, shutter speed dulu, atau aperture dulu? Itu tergantung pada sebuah foto atau video yang ingin kalian ambil. Karena pada setiap momen atau setiap suasana, jam, tempat, atau suatu objek itu akan berbeda pula cara mengatur sebuah segitiga exposure-nya. So itu juga tergantung pada foto atau video yang kalian ingin ambil. Kalau aku di siang hari mengambil foto atau video, saya akan mengatur ISO-nya dulu. Mungkin bisa mengatur 100 karena ISO yang kecil akan meminimalisir sebuah noise. Karena kalau aku mengambil ISO yang tinggi, noise pada sebuah kamera itu juga semakin banyak, dan itu membuat sebuah gambar itu semakin jelek. Yang kedua, saya akan mengatur diafragmanya, seberapa bokeh yang ingin aku ambil. Yang ketiga, aku akan mengatur shutter speednya, gitu.
Oke, sekian dulu video dariku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa praktek sebanyak-banyaknya, karena praktek itu membuat kalian semakin sempurna. Practice makes perfect. Oke, thank you for watching and always out of the box.